omongan yang sebenarnya omongan-omongan yang berasal dari bisikan setan. Jadi nggak boleh diikuti, nggak boleh diikuti seperti itu. Ya kita laksanakan aja. Kita datang ke masjid, kita sholat ke masjid, ya. Kemudian sempat muncul sifat tadi ria gitu ya. Berarti istighfar kita. Maka ada ruang ketika kita kita ada pernah penyakit penyakit ya tadi penyakit hati misalnya, ada ruang kemudian untuk membersihkan atau ada obatnya yaitu apa? Istighfar, taubat. Itu obatnya. Hmm. Kenapa? Karena kita manusia. Manusia itu kan tadi 50-50 kan, fujurnya ada, takwanya juga ada. Kita bukan malaikat loh. Gak mungkin kita sempurna tanpa berbuat salah sama sekali. Tidak mungkin kecuali Rasul saja. Karena Rasul itu maksum, dijamin, dijaga oleh Allah, tidak maksiat kan itu. Nah kita ini siapa? Kita ini siapa? Mau sebelum masuk misalnya jidatnya udah hitam juga, kita siapa sebenarnya? Jadi makanya kalau misalnya ada yang viral-viral kemudian kata-kata sombong banget, emang ente siapa juga? Kan gitu ya. Jadi kita introspeksi dari kita, emang kita siapa? Apa kita kemudian memang tidak pernah berbuat salah? Kata siapa? Salah kita tuh banyak. Jadi malah justru ketika dia berbuat salah dan tidak mengakui kesalahan, tidak bertobat, itulah karakter sombong. Dan itulah karakter iblis. Iblis itu ditegur, dia salah oleh Allah. Dan kemudian Allah langsung. Malah bukannya tobat, malah kemudian nantang. Karena engkau telah melaknat aku, maka izinkan aku supaya hidup sampai akhir zaman. Jadi belum mati sampai sekarang tuh iblis itu. Dan izinkan agar aku menggoda anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Sehingga mereka, nanti engkau tidak akan mendapatkan mereka itu kecuali nanti orang-orang kufur semua. Jadi menjadi orang yang syukur nikmat, yang ikhlas itu tinggal sedikit. Jadi itu karakter iblis. Iblis itu ditegur, dinasehati, bukannya sadar, bukannya bukannya tobat, malah dia menantang. Dan kalau seperti itu, berarti dia sudah masuk ke dalam kategori orang yang bukan hanya penyakit lagi, udah kronis gitu. Penyakit jiwanya udah kronis. Dan itu berbahaya. Dan ketahuilah kalau orang sudah kena penyakit jiwa kronis, itulah disebut dengan istijroj ya. Istijroj. Jadi sepertinya sukses, sepertinya baik-baik saja, seperti iblis itu nggak pernah sakit. Ya kan? Fir'aun dulu luar biasa. Kuat banget, pinter banget, tapi istijroj. Di akhirnya tidak diterima tobatnya, dan dia tenggelamkan di Laut Merah, dan selesai. Di akhirat menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Bahkan menjadi pemimpin orang-orang kafir yang ada di neraka. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh munafik zaman Rasul. Gitu kan. Jadi dia ya, tidak disangsi oleh Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah kalau menyangsi Abdullah bin Ubay bin Salul yang tokoh munafik, nanti gimana orang-orang mengatakan kau Muhammad membunuh orang yang masih syahadat, yang masih sholat gitu ya. Kan orang munafik itu. Makanya kemudian dia seperti tidak tersentuh oleh hukum, tidak tersentuh oleh sanksi di dunia. Tapi ketahuilah, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di raknya api neraka, di paling bawahnya api neraka. Jadi ya makanya harus terus kita waspada kan gitu ya. Jangan pernah tergoda dengan kesuksesan nisbi, ya, kebahagiaan nisbi, ya, dan apapun yang menurut orang-orang itu sebagai kesuksesan. Karena yang kita cari bukan itu. Yang kita cari adalah kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang aktual, yang nyata, dunia, alam barzah dan akhirat. Jadi ini memang pola sikap jiwa, dan pola sikap jiwa itu mesti kita terus dibiasakan. Terus dibiasakan. Dan sholat itu sebenarnya bagaimana membersihkan jiwa. Jadi sholat itu sarana yang paling efektif membersihkan jiwa. Sampai Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Kalau depan rumah kalian ada sungai, airnya bersih dan besar. Kalian mandi 5 kali sehari. 5 kali sehari. Apakah masih ada kotoran-kotoran yang menempel dalam tubuh kalian? Apa jawab para sahabat? Ini cerita ke orang Arab ya. Orang Arab nggak ada sungai. Nggak ada sungai apalagi besar. Apa jernih mandinya 5 kali sekali itu. 5 hari sekali. Kalau di Bogor sih mungkin bisa ya. Di Bogor gitu. Ini di ini, orang-orang Arab. Kata para sahabat, nggak mungkin ada kotoran lagi ya Rasulullah. Nggak mungkin ada kotoran lagi ya Rasulullah. Kalau mandi 5 kali sehari. Nah, kata Rasul, itulah sholat. Sholat itu membersihkan jiwa kalian. Sehingga kalau 5 kali jiwa kalian dicuci, kemudian apakah masih ada kotoran-kotoran dalam jiwa kalian? Tapi ada kok orang yang sholatnya rajin, tapi kotorannya masih banyak. Oh, berarti cara sholatnya yang salah. Sholatnya apa? Mandinya yang salah. Jadi mandinya
cuman hanya dikuyur air doang, tidak sampai digosok dibersihkan, sehingga kemudian daki-dakinya ini malah tambah melengket gitu. Itulah gambaran orang yang sholat tapi hanya luarnya doang, tidak sampai ke jiwanya. Makanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celaka orang yang sholat. Kalau sholatnya hanya di luar saja, di fisiknya saja, sementara jiwanya lalai, jiwanya enggak sholat. Kenapa? Karena kalau sholat pun raganya ingin dilihat orang, alladzina yuraun, dan kemudian tidak berdampak dalam kehidupan sosial dia, bukannya menjadi dermawan, menjadi penolong, pembantu orang, peduli sama orang, ibadah sosialnya yang luar biasa, tapi malah dia wayamnaunal maun, dia tidak mau berbagi dengan barang-barang yang masih berguna. Artinya menjadi orang bakhil. Orang sholat tapi bakhil. Orang sholat tapi masih fahsya wal munkar, berbuat berzina, kemudian berbuat mungkar. Ya, macam-macam, bukan nipu, korupsi, macam-macam lah gitu, munkar. Padahal sholat dia. Berarti memang sholatnya yang tidak khusyuk. Sholatnya yang belum dari jiwanya. Sholatnya baru raga doang. Sholatnya baru cuma dipamerkan doang. Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah salah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji di sini maksudnya berzina. Orang yang sholatnya khusyuk nggak akan berzina. Kalau dia syahwatnya muncul, nikah dia. Mas saya doakan saya bisa cepat nikah gitu ya. Supaya tidak fahsya ya. Amin. Diaminkan atuh kata kata Amin saya. kata kata Mak Gupron Jadi buka Amin, aminkan. amin, program amin. ya Ustaz ya. Amin, amin, amin. Aminin ya kan, betul loh memang. Tadi kan kita Ini orang udah yang pada sholat ya. amin Ustaz, cuma mikrofonnya nggak dibuka jadi nggak kedengeran. Ada yang dalam hati juga. Om Imam mau Iya. nanya tuh Om Imam. Amin, Amin. 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 amin, Banyak amin, yang Betul. aminnya. amin. Pokoknya Amin. kalau diaminin apa Mas Imam ya insya Allah lah. Diaminin sama Izin Mas Amin. nanya ada Ustaz. Izin nanya. Iya. Silakan, silakan. Ya, tentang penyakit hati kemarin di sholat si subuh di masjid dibacakan Riyadus Sholihin tentang ria. Hmm. Iya. Ada 3 orang itu. Yang pertama yang mati syahid. Mm-mm. Mati syahid itu disampaikan bahwa sudah jihad dan mati syahid dan gelarnya Mm-mm. sudah dapat. Tapi Mm-mm. kata Allah bohong. Mm-mm. Nah, kamu hanya mencari sebagai pahlawan supaya Iya. dia pemberani. Terus Mm. diseret ke neraka. Iya. Yang kedua qori, membaca Al-Quran Mm-mm. dan menjadi qori. Terus disebutkan bohong bahwa kamu sudah dapatkan gelar qori dan itu didapatkan tapi kamu terus akhirnya dibawa ke neraka. Yang Mm-mm. ketiga yang suka bersodakoh. Mm-mm. Nah, tidak ada celah dari hartanya kecuali untuk sodakoh. Dijawab oleh Allah, bohong. Kamu hanya ingin mendapatkan gelar dermawan. Dan itu sudah kamu dapatkan. Terus diseret ke neraka. Nah, tadi contoh Ustadz tadi yang tentang mengajak sodakoh itu kan ditulis namanya Ustadz. Makanya banyak orang bilang, Mm. jangan ditulis, nanti mengandung riya. Nah, Mm. itu kan kecil banget itu, khawatir Mm. kena disidang oleh Allah. Bohong lah gitu Ustaz. Padahal duitnya sudah banyak, sudah sodakoh dan seterusnya. Iya. Pertanyaannya bagaimana cara menggugurkan nanti sidangnya Allah itu Mm. sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya cuma ingin men-challenge orang lain supaya ikut Mm. bersodakoh. Kan tipis Iya. banget itu Betul. Ustaz. Betul. Silakan, Betul. Ustaz. Ya, ya, ya. Itu yang dimaksud sama saya gini. Karena kita manusia biasa, sangat mungkin kita ria, sangat mungkin kita semua. Tetapi ada ruang untuk kemudian membersihkan itu, yaitu tobat. Makanya sebenarnya kalau kita berbuat baik, kemudian diikuti dengan misalnya sholat malam, dan kemudian kita istighfar di situ, kemudian mohon ampun di situ, maka yang kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan akan diterima sebagai kebaikan oleh Allah, karena ria dan sum'ahnya kemudian Allah ampuni.
Itu yang saya sering kali suka bercanda sama teman-teman. Kerjain dulu aja. Masalah ikhlas atau tidak ikhlas itu hal yang lain. Kalau ternyata kita pernah tidak ikhlas karena ria macam-macam, tobat kita pada Allah sehingga nanti cashback, balikin lagi sama Allah pahalanya. Tapi kalau kita tidak berbuat baik karena khawatir ria, khawatir sombong, maka mau apa? Allah ngasih pahala dari mana? Oh, Anda tidak berbuat. Karena yang Allah akan nilai dan Allah akan memberikan pahala itu yang dikerjakan, yang telah dikerjakan. Man amila solihan. Siapa yang beramal soleh? Atau fama yakmal miskola darrotin. Siapa yang berbuat? Jadi perbuat dulu. Yang tahu niat kan kita. Kalau toh pun misalnya waktu niat kita itu ria, misal niat ya. Tapi kan begitu kemudian kita sadar, karena kita sudah kerjakan nih, rugi banget ya kalau kemudian kita introspeksi, rugi banget kalau saya ria. Saya sudah nyumbang, kalau ria nanti rugi, nggak dinilai oleh Allah. Nanti sampai hadis itu kan, ini hadis ini orang-orang yang kepedean, dia tidak istighfar, dia tidak bertobat. Dia kepedean dengan amalnya, padahal amalnya itu dibungkus dengan kepalsuan-kepalsuan tadi. Dia syuhada, jadi sepertinya, wah ini udah jamin masuk surga. Ternyata Allah itu basirun, Allah itu khobirun bima fis sudur. Allah itu maha melihat, maha mendengar apa yang ada di dalam dada, apa yang ada dalam hati gitu ya. Dikiranya bisa dimanipulasi. Orang-orang sudah termanipulasi tuh. Makanya oh dia syuhada gitu kan. Oh dia itu dermawan. Oh dia itu qori, hafid, bahkan dipakai gelar al-hafiz gitu kan. Udah dapat ya dari manusia. Dan memang dia menyenangi itu, panggilan itu, sebutan itu, gelar itu. Begitu kemudian ingin masuk surga, ditolak sama Allah. Semuanya udah dia niatkan udah dapat. Apa hubungannya dengan surga? Kan gitu ya. Itu makanya itu bagian dari introspeksi pada diri kita. Jadi kita beramal saja dan kemudian kalaupun misalnya ria, segera bertobat. Maka tobat itu jangan kemudian ditunda-tunda gitu, ditunda-tunda. Bahkan setiap saat. Maka biasakan habis sholat pun diawali istighfar dulu. Jadi dibiasakan itu begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim dulu. Istighfar dulu karena yang paling kita khawatirkan sholat kita nggak khusyuk, sholat kita jadi ria, sholat kita pamer. Maka begitu assalamualaikum astagfirullahaladzim dulu sebelum kemudian minta yang macam-macam supaya yang tadi ada gangguan-gangguan ketika kita sholat Allah ampuni dulu gitu. Makanya jangan assalamualaikum pergi, zikir dulu, tobat dulu, doa dulu. Di antara doa itu minta agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan menerima sebagai kebaikan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan itu etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ataupun misalnya kita membiasakan gitu ya, jadi tulis pertama. Ada orang mengatakan, itu mah ria atau siapa tahu Anda tahu ria, saya itu ria kan isi hati saya, niat saya kan untuk memancing orang kan gitu ya. Dan sebenarnya kita tidak perlu juga membuat alasan. Ya udah kerjain aja. Kenapa? Karena kalau berbuat baik itu jadi apa berinfak wa anfiqu mimma razaqakum sirron wa alaniyatan. Dan berinfak baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi orang berinfak itu mau tertulis malah yang berbahaya itu dia tulis di situ dari hamba Allah. Tapi kemudian begitu ya di dalam hatinya sebenarnya salah saya dipuji hamba Allah itu ya, jadi orang tidak mengenal ya, dia nyesel gitu, jadi sudah nulis nama Allah nyesel gitu, nyesel. Atau begitu ketika disebut dari hamba, oh itu saya itu Pak, cuman tadi saya minta suruh pakai hamba Allah ya, terus maksudnya kemana, kenapa Bapak tulis hamba Allah? Karena saya khawatir dianggap ria. Nah, kata khawatir dianggap ria itu sudah ria, khawatir dianggap ria itu sudah ria. Karena orang ikhlas itu tidak memperdulikan apapun penilaian orang. Itu orang ikhlas. Apapun penilaian orang. Mau dikatakan ria, mau dikatakan ikhlas, itu urusan orang lain. Tapi urusan kita. Gitu kan. Tapi kalau kemudian dia malah melakukan itu karena khawatir penilaian orang, itulah ria yang sebenarnya. Dia nulis dari hamba Allah, no name gitu ya. Kenapa? Khawatir disebut ria. Itulah ria. Ini kalau bahasa tasawuf itu
katanya bahasa tasawuf seperti itu. Sebenarnya menurut saya itu bahasa-bahasa logis, bahasa-bahasa ilmiah kan gitu ya. Ya, ya. Dan karena ikhlas itu menuntut kita tidak terpengaruh. Orang memuji kita juga tidak besar kepala, orang menghina juga kita kemudian tidak kemudian mutung, tidak kapok gitu ya, tidak kecewa gitu. Itulah orang ikhlas. Makanya contoh ikhlas itu Khalid bin Walid, panglima perang. Ketika zaman Rasulullah, di akhir hidup Rasulullah itu panglima perangnya Khalid bin Walid. Seorang panglima yang dulu pernah mengalahkan Rasul di perang Uhud gitu ya, Khalid bin Walid. Kemudian ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipertahankan sebagai panglima perang. Begitu kekuasaan di tangan Umar bin Khattab, melihat Umar bin Khattab ini ada kecenderungan pengkultusan nih, tentara-tentara mengkultuskan Khalid bin Walid, dicabut jabatannya, kemudian diberikan kepada yang lebih muda. Tetapi kemudian ketika berangkat perang berikutnya diutus oleh Umar bin Khattab, ternyata Khalid bin Walid ada di tengah-tengah pasukan, di tengah tentara. Kemudian biasa ada yang ngomporin tuh. Ya Khalid, engkau telah dihinakan oleh Umar bin Khattab. Engkau tadinya panglima perang, pemimpin kami, komandan kami. Nah, sekarang kenapa kamu masih ikut, masih berangkat juga? Itu, berangkat juga. Gitu. Dan apa yang kata oleh Khalid bin Walid? Wahai sahabatku, aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Tuhannya Umar. Mau jadi panglima atau jadi tentara, jadi tamtama, sama bagiku. Intinya aku berjihad di jalan Allah. Itu berarti dia ikhlas. Tapi kalau begitu kemudian tidak menjabat lagi, kemudian post power syndrome, ya, berarti selama ini tidak halal. Dan itu yang tahu kita, gitu. Tapi nggak boleh kita kemudian ke orang yang post power syndrome, berarti Bapak dulu nggak ikhlas ya? Nggak usah begitu, nanti tambah parah dia, tambah sakit. Gitu. Nggak usah, dihibur aja. Ya, walau alam bisawab. Baik. Jadi kita harus punya segudang ini istighfar Ustadz ya. Katanya Nabi Muhammad Ya. sehari Makanya sehari nggak 100 boleh kali ya. nggak boleh lepas dari Istighfar istighfar, nggak boleh lepas dari istighfar. 100 kali Umur beristighfar. kita kita ini yang 50 ke atas itu udah dosanya udah banyak banget lah. Udah yang ingat sama yang tidak ingat udah lebih banyak yang tidak ingatnya. Iya betul Itu. Ustadz. Makanya ya tadi misalnya tentang ria, insya Allah banyak sekali dosa berupa ria itu banyak gitu. Ya, sum'ah juga sering gitu, apalagi zaman-zaman medsos gitu ya. Ya, ya kadang terselip dalam hati kita kan. Makanya jangan pernah mencukupkan istighfar sekali dua kali. Setiap saat kalau astagfirullahaladzim kan gitu ya. Karena 100 itulah kali. kunci untuk 100 kali itu kurang malah. Katanya dicontohkan Rasul 100 kali Ustadz ya atau lebih. Iya, iya, itu Rasul loh. Rasul itu Ya, yang masuk loh. maksum ya. Yang Nah, terhindar nah dari kita dosa ini ya. kita ini siapa? Kok Iya betul. istighfar juga males-malesan kan gitu ya. Baik Ustadz, tidak terasa Enggak. sudah setengah 10 lewat 3 menit. Ini yang di Ya, Samarinda udah jam setengah 11 nih. iya, udah Baik, ngantuk jadi ya. iya silakan Ustadz ditutup. Baik, ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Apa jadi saya bukan menggurui ya, tapi ini kita saling ya. Makanya saya membuka diri kalau misalnya teman-teman juga menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Ini karena kewajiban kita untuk tawasobil haq wa tawasobil sabr ya. Jadi ini jadi forum kita untuk saling mengingatkan ya, saling mengingatkan di antara kita karena ya kadang manusia itu salah ya, kadang manusia itu terjebak dalam apa kondisi yang kemudian kita bermaksiat. Oleh karena itu selalulah kita saling menasehati dan forum ini mudah-mudahan menjadi saksi kita di yaumil kiamah bahwa kita telah melakukan sesuatu yang forum untuk saling tawasobil haq wa tawassobr, untuk kemudian saling mengingatkan, saling memberitahukan gitu apa yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya yang benar dari Allah, yang salah ya dari diri saya sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustaz Sam. Tolong Ustaz. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah. Om Imam minggu depan nongol lagi ya. Insya Allah. Baik, izin live ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadayana. Assalamualaikum. Kafaratul majlis.